Salam, saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya sangat senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Dan saya juga percaya setiap kita semuanya senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kembali bersama-sama dengan saya Pendeta Abdul Bastin putar-putar mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, renungan pengajaran 5 menit bersama dengan Tuhan. Masih bersama-sama kita belajar tentang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Di season sebelumnya saya sudah menyampaikan ciri-ciri hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu yang pertama, hidup taat kepada Tuhan, dan yang kedua, menjauhi dosa atau hidup kudus. Dalam kesempatan ini kita akan meneruskan ciri yang ketiga, yaitu hidup berdasarkan firman Allah. Hidup berdasarkan firman Allah. Orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus atau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti hidup berdasarkan firman Allah. Seperti apa dikatakan? Kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 berkata demikian, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Artinya, kita yang sudah menjadi anak-anak Allah berbeda dengan anak-anak iblis. Kalau anak-anak Allah berarti harus hidup sesuai dengan firman Allah. Firman Allah itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itulah yang menjadi kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, maka Alkitab mengatakan kita tidak berasal dari Allah. Berarti berasal dari siapa? Dari iblis. Nah, dan sekarang kasih Tuhan, demikian juga dikatakan dalam kitab Roma pasal 8. Kitab Roma pasal 8 ayat 10 berkata demikian. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kristus ada di dalam hidup kita. Jika Kristus ada dalam kehidupan kita, berarti ada Roh Kudus yang membawa kepada kita kehidupan oleh karena kebenaran. Hidup oleh karena kebenaran, bukan lagi hidup karena dosa. Nah, saudara kasih Tuhan, apabila seorang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak akan memperdebatkan apapun yang ada di dalam isi Alkitab. Dia akan merendahkan dirinya dan membiarkan Roh Kudus untuk memberikan pengertian kepadanya. Di dunia ini terkadang banyak sekali doktrin dan ajaran yang berbeda-beda. Namun seseorang yang memiliki Roh Kudus akan selalu menjadikan Alkitab sebagai dasarnya, dasar kehidupannya, pedoman dalam hidupnya. Dia tahu bahwa Alkitab memberikan segala jawaban yang butuhkan. Alkitab itu adalah jawaban dari setiap kebutuhan hidup kita. Terkadang pikiran manusia memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai Alkitab, dan juga terkadang penafsir satu dengan yang lain tidak sama, ada perbedaan. Namun tidak dengan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti menafsirkan Alkitab sesuai dengan Alkitab itu sendiri, bukan lagi sesuai dengan pikirannya. Saat seseorang membaca dan merenungkan Alkitab, tidak menggunakan logika manusia, tidak tergantung kepada logika manusia untuk memahaminya, melainkan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Artinya bukan berarti kita tidak menggunakan pikiran, hanya jangan bergantung kepada pikiran. Pikiran kita yang sudah diperbaharui oleh Kristus, maka pikiran sudah diperbaharui, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, kita mendapatkan hikmat, pengertian, kebijaksanaan, dan pengetahuan dari Allah. Dia akan mengajarkan kita kepada kita melalui Roh Kudus akan kebenaran, untuk mengerti kebenaran.
Karena kalau kita hanya mengandalkan otak manusia, pikiran manusia, itu tidak akan cukup untuk menjangkau kebesaran Allah. Karena pikiran kita terbatas, sementara Allah yang kita percaya tidak pernah terbatas. Pikirannya tidak terbatas. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti Allah dengan pikiran kita sendiri? Tetapi Tuhan menggunakan pikiran kita untuk mengerti, memahami, sekalipun memiliki keterbatasan. Itulah sebabnya ada Roh Kudus yang menolong kita, memimpin kita untuk mengerti kebenaran. Nah, segala kebenaran Allah dalam firman-Nya, yaitu Alkitab, seperti apa yang dikatakan sebelumnya bahwa Roh Kudus adalah yang suka kekudusan dan kebenaran. Maka dikatakan Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran, berarti memimpin kita ke dalam kebenaran. Maka apabila seorang dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, mereka akan menyampaikan dan melakukan segala hal sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah ciri yang ketiga dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus, yaitu ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan atau hidup sesuai dengan ajaran Alkitab. Karena itu, serahkan dirimu untuk dipimpin, dikendalikan Roh Kudus supaya kita mengerti firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Sampai bertemu lagi di renungan berikutnya, masih ciri-ciri dari orang dipenuhi Roh Kudus. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.